berkat-berkat itu dianggapnya saudaraku bekas hasil daripada kekuatan pribadinya. Manusia menganggap bisa mengandalkan kekuatannya. Tetapi satu hal yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa manusia ini terbuat daripada tanah yang tidak ada artinya, tidak ada kekuatan di dalam dia, tanpa Tuhan saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Kejadian bahwa manusia ini terbuat daripada tanah, lihat, tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Sesudah dihembuskan Tuhan rohnya, napasnya kepada manusia ini, maka manusia ini hidup, saudara-saudaraku. Di zaman era baru ini banyak manusia sekarang pun menganggap saudaraku hasil daripada yang dia terima itu hasil daripada kebolehannya, hasil daripada kekuatannya. Itu semua saudaraku ditipu oleh setan. Penipuan oleh setan bahwa hasil yang kita dapat itu adalah kasih daripada karunia Tuhan. Karena Tuhan saudaraku, karena Tuhan. Kita tidak pernah berpikir sampai di tempat ini. Mungkin kepala keluarga ini tidak pernah berpikir nanti dia, oh saya bikin rumah kami di Taman Jahe, saya nanti di sana di dekat jurang itu kami bikin rumah kami. Tidak terpikir tentang ini dari dulu saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Ini semua adalah kehendak Tuhan. Amin. Ini semua adalah rencana Tuhan. Jadi kita syukuri apa yang ada di dalam saat ini, yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang diberikan Tuhan ini adalah pemberian Tuhan bagi kita. Bahkan nafas yang ada di dalam pribadi kita ini pun adalah kasih karunia Tuhan. Kenapa kita sampai di sini? Kenapa kita sampai duduk di sini, saudaraku? Banyak orang tidak menyadari ini semua karena kasih Tuhan. Sebentar kita dengarkan firman Tuhan. Bagaimana satu firman Tuhan ini, saudaraku, menjadi panutan di dalam diri kita, yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru, saudaraku, untuk mengikut Tuhan. Semasih ada napas di dalam kehidupan kita ini. Semasih ada nafas di dalam kehidupan kita ini, kita tidak boleh sekehendak hati kita berjalan kemana-mana saja, saudaraku. Kita tidak boleh bertindak sesuai dengan wewenang kita, tetapi harus kita berdiri di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, saudaraku, di dalam manusia ini nanti satu saat pasti dan pasti akan mati. Tetapi sebelum nafas kita ini dipanggil, ada kewajiban bagi kita manusia, saudaraku, untuk mengikut Tuhan. Mari kita lihat dulu Lukas pasal 19, saudaraku. Bagaimana ini seorang saudaraku ia bertobat menjadi pengikut Kristus. Mari kita lihat Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 tentang Sakius. Tentang Sakius, Lukas pasal 1 pasal 19 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sewaktu Yesus masih dipermanusiakan seperti kita ini, dia melintasi kota-kota, dia mau bertemu, dia mau memperlihatkan apa yang dimiliki Yesus kepada manusia waktu itu, saudaraku. Dia tidak tinggal diam memperlihatkan siapa itu Yesus, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya, saudaraku, juru selamat, satu-satunya dapat membuat mujizat. Dia satu-satunya, saudaraku, untuk mengajar supaya manusia ini bertobat. Inilah tugas Yesus datang ke dalam dunia sewaktu dia dipermanusiakan, saudaraku. Di dalam kota Jericho itu ada seorang manusia, saudaraku, namanya Sakius. Sakius ini pekerjaannya, saudaraku, kita tahu, yaitu pemungut cukai, katanya, saudaraku. Pemungut cukai. Kalau dikatakan pemungut cukai itu bertentangan dengan firman Tuhan. Memperbungakan uangnya dia, pekerjaannya, saudaraku. Itu pekerjaan yang dilarang oleh firman Tuhan. Itu yang dilarang oleh agama, saudaraku. Tetapi Sakius ini, waktu Yesus itu dipermanusiakan, Yesus ini merindukan sesuatu daripada Tuhan waktu itu, saudaraku. Orang apakah siapa sebenarnya Yesus itu? Jadi di sini ada lima yang harus kita saudaraku simak di dalam cerita tentang daripada firman Tuhan ini, yaitu daripada si Sakius ini tadi. Pertama-tama sekali, Sakius ini biarpun badannya pendek, biarpun dia orang berdosa, tetapi dia kaya, saudaraku. Saat itu dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Ada kekurangan di dalam Sakius. Badannya pendek waktu itu, saudaraku. Kekurangannya itu tidak menghalangi dia datang kepada Tuhan. Tetapi dia berusaha. Bagaimana usahanya, saudaraku? Dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan.